Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah Bukhari selaku mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Menteng. Pada video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya untuk menghibernate ya. Apa itu hibernate dan sebagainya ataupun framework. Tujuan dari video kali ini ialah memahami apa yang namanya hibernate dan juga mampu membuat ERD. Materi pada video kali ini ialah ada yang namanya hibernate atau framework dan juga memahami mapping relasi di hibernate. Hibernate framework. Hibernate adalah framework untuk Object Relation Mapping atau ORM yang mana pada Hibernate memetakan objek-objek ke dalam database. Object Relation Mapping merupakan teknik pemrograman yang memetakan sebuah objek dengan database. ORM merupakan jembatan penghubung antara objek yang dibuat dalam program dengan database sehingga dalam implementasinya tidak perlu lagi menggunakan query SQL dalam memanipulasi data di database karena objek yang dibuat di mapping sehingga ORM yang akan mengeksekusi ke dalam database. Hibernate adalah sebuah framework yang menyediakan library untuk melakukan pemetaan antara model berbasis object oriented dan DBMS. Bertindak seperti middleware yang menjembatani antara database dan menyediakan data tersebut sebagai sebuah instance yang siap untuk dipergunakan. Untuk programmer PHP yang terbiasa dengan ADODB dan ingin mencari library untuk Java bisa menggunakan Hibernate ini. Berikut adalah skema dari ORM ya. Di sini ada Pojo, langsung persistent, Hibernate config XML dan juga DB atau bisa juga dari Pojos ke DB. Memahami mapping relasi di Hibernate. Salah satu permasalahan yang sulit dipahami pada saat belajar Hibernate adalah mapping relasi atau mapping relation. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas berbagai konsep relasi database, bagaimana cara mappingnya dan apa konsekuensinya. Sebelum masuk ke mapping relation, terlebih dahulu kita memahami masalah relasi aggregation dan composition. Kedua relasi ini skema database-nya sama, tapi berbeda perlakuan dalam kode programnya. Aggregation versus composition. Relasi aggregation artinya mengumpulkan atau mengelompokkan beberapa benda menjadi satu. Misalnya mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester atau karyawan tergabung dalam satu divisi atau departemen dalam perusahaan. Karakteristik semua utama aggregation ya adalah masing-masing benda tersebut bisa berdiri sendiri. Artinya walaupun tidak tergabung dalam divisi manapun, objek karyawan tetap ada dalam sistem. Demikian juga walaupun tidak ada karyawan dalam divisi tertentu, datanya tetap ada dalam sistem. Dengan demikian, siklus hidup objek yang tergabung dalam relasi aggregation tidak saling memengaruhi. Kita bisa menghapus salah satu mahasiswa tanpa memengaruhi mata kuliahnya. Demikian juga sebaliknya, kita bisa menghapus mata kuliah tertentu sedangkan data mahasiswa tetap ada. Dalam notasi UML, relasi aggregation ini ditulis dengan belah ketupat berwarna putih. Dalam desain database, relasi aggregation ini disebut juga dengan istilah non-identifying relationship. Relasi composition artinya gabungan beberapa benda menjadi satu benda utuh. Misal, satu transaksi di minimarket terdiri dari banyak transaksi detail, yang masing-masingnya terdiri dari satu jenis produk dengan jumlah yang berbeda-beda.
Atau suatu berita memiliki banyak komentar tanpa komponen pendukungnya, maka benda induknya tidak bermakna. Komentar tanpa berita tidak bermakna, apanya yang mau dikomentari. Demikian juga transaksi tanpa produk yang dibeli tidak ada maknanya. Dengan demikian, siklus hidup anggota relasi komposisi saling berkaitan. Bila kita menghapus data berita tertentu, maka seluruh beritanya harus ikut dihapus, karena dia tidak bermakna tanpa induknya. Demikian juga sebaliknya, bila kita menghapus data transaksi detail, maka data transaksi juga menjadi invalid, gagal. Relasi composition ini di notasi UML dinyatakan dengan belah ketupat berwarna hitam. Beda halnya dengan tadi, berwarna putih. Dalam desain database, relasi composition ini disebut juga dengan istilah identifying relationship. Secara relasi database, umumnya orang tidak membedakan skema antara hubungan aggregation dan composition. Skema antara departemen dan karyawan bisa dibuat seperti ini. Demikian juga untuk berita dan komentar, skemanya ya mirip-mirip. Nah, pada video kali ini kita akan membuat sebuah yang namanya Hibernate Configuration Wizard. Yang pertama, kita nantinya akan membuat project baru dengan nama Hibernate. Klik kanan folder seperti yang ada di gambar, pilih New, kemudian Author. Lalu selanjutnya klik Hibernate, kemudian Hibernate Configuration Wizard. Klik tombol next, kemudian klik tombol next, tapi sebelumnya untuk file name-nya boleh otomatis ataupun kalian mau menggunakan nama yang lain untuk Hibernate-nya. Nah, konfigurasi koneksi ke database-nya kalian bisa lihat sendiri di tabelnya ini ya. Kalau misalkan kalian tidak ada ya kan, misalkan kalian bikin database baru nih, otomatis kan kita harus menambahkan koneksi database-nya seperti itu. Lalu ketika kita sudah menambahkannya itu, kita ke driver, pilih yang seperti pertemuan sebelumnya, yaitu MySQL ya, konektor atau G-driver. Lalu kemudian next, dan kemudian next lagi. Kalian boleh next sampai di sini konfigurasi koneksi ke database-nya, yang dimana untuk hostnya localhost, portnya 3306, database-nya sesuaikan dengan database yang kalian buat. Untuk username-nya root. Nah, untuk passwordnya, kalau misalkan kalian nggak pakai password, kalian bisa kosongkan. Lalu kemudian kalian cek dulu koneksinya, kalian tes connection-nya apakah terhubung. Kalau misalkan connection successful, itu berarti bisa, lalu klik next. Nah, ini langsung next saja. Dan habis itu finish. Kita pencet finish. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan membuat Hibernate Mapping Wizard. Tadi kan Hibernate Configuration Wizard. Dan ini Hibernate Mapping Wizard. Pertama-tama klik kanan folder Hibernate ya, pada sort package, klik kanan New, habis itu Hibernate ya kan? Klik kanan folder Hibernate, pilih New, kemudian Author. Nah, kembali lagi yang sebelumnya ya, sama. Habis itu kalian klik yang namanya Hibernate Reverse Engineering Wizard. Di sini kita akan mereverse ya, mereverse. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian boleh next, ataupun kalian mau nyimpen foldernya sesuai yang kalian mau ya, tapi saya sarankan mendingan langsung next aja ya. Nah, pada selanjutnya kalian tetap next. Nah, di sini nanti akan muncul
database table dari database yang kalian buat akan muncul di pada nomor 1, ya kan. Nah, lalu kita tambahkan ke kanan yang namanya select table. Lihat pada nomor 2 ya. Atau kita tambahkan ke kanan, habis itu klik next. Nanti habis itu finish, maaf bukan next tapi finish, nanti akan muncul tampilannya seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, habis itu langkah selanjutnya file Pojos ya. Pertama-tama klik kanan the folder Hibernate, pilih new, kemudian author. Kemudian ya Hibernate, habis itu kalian pilih Hibernate mapping file and Pojos from database. Habis itu kalian ganti package-nya, tapi sesuaikan saja ya. Kalau saya di sini menggantinya package entity. Habis itu finish. Nah, untuk general settingnya kalian jangan lupa untuk menceklis JDK5-nya. JDK5 language filter. Gitu. Lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di sebelah kanan. Setelah finish, kalian akan muncul tampilannya yaitu dosen, mahasiswa, itu tergantung dari database yang kalian buat. Table dari database yang kalian buat. Kalau dari database saya sebuah tabelnya itu dosen dan mahasiswa. Oke, lanjut saja, kita akan ke NetBeans-nya ya. Tapi sebelum itu kita akan membuat Hibernate util-nya ya. Kita akan membuat Hibernate util. Klik kanan folder Hibernate, pilih new, kemudian author. Lalu klik Hibernate, kemudian klik Hibernate util.java. Habis itu next. Nah, di sini class name-nya ganti, nama kelasnya terserah kalian ya. Untuk package-nya saya menggunakan util, atau bisa juga kalian mengikuti ini Hibernate util, Hibernate util ya. Terus package-nya juga util, habis itu finish. Nah, ini kita akan membuat create GUI-nya ya, GUI-nya yang dimana kita akan membuat viewer-nya, tampilannya dari sebuah project yang kita buat. Kalau untuk membuat GUI, kalian klik kanan new, habis itu kalian pilih JFrame form. Lalu kemudian pilih new. Nah, di sini untuk class name-nya itu kalian sesuaikan aja dengan apa yang kalian mau kerjakan. Untuk package-nya juga, kalau di saya package-nya viewer ya, class name-nya master mahasiswa. Nah, kita di sini sudah berada di NetBeans ya. Bisa dilihat project yang saya buat. Di sini kita mulai dari Hibernate-nya, Hibernate configuration-nya. Bisa dilihat di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini sesuai apa yang saya bilang tadi. Dan untuk Hibernate Refining-nya ya, di sini ada yang namanya TM12 yaitu database yang saya buat. Nah, untuk database-nya saya buat ini TM12 kok new sih. Oke. Di sini ada ada dua table yaitu dosen dan juga mahasiswa. Dan untuk dosennya saya udah membuat sendiri. Di situ ada dosen saya, yaitu dosen yang saya cintai, saya sayangi, saya kagumi. Di sini ada Bapak Rudi dan juga ada Bapak Anis ya. Di sini saya membuat dua saja. Lalu untuk mahasiswanya juga nantinya akan ke input sendiri ya. Nah, lanjut untuk entity-nya ya, entity kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk dari package line 1 sampai line 49 itu otomatis ya, yang dimana ketika kalian membuat sebuah entity itu maka otomatis akan masuk, entah itu dari importnya, public class-nya, encapsulation-nya, terus yang diubahnya ada getter setternya, itu secara otomatis akan
muncul ya. Lalu di sini saya akan di sini saya menambahkan ya untuk ininya. Di sini ada public static ya, list dosen, transaction. Di sini ada transaction trend, ada session, dan di sini alasnya itu oke. Untuk alasnya ini saya beri nama pada utilnya. Di utilnya itu kelasnya saya menggunakan nama alats. Lalu untuk ininya transaction, begin transaction. Nah, habis itu langsung kita ke mahasiswa. Nah, begitu pula juga dengan mahasiswa ya, nanti secara otomatis akan akan muncul sendiri ketika kita membuat entity, tergantung dengan database yang kita buat. Table dari database yang kita buat. Di sini ada kode ada NEDDS, kode MK atau kode mata kuliah, terusnya ada nama mahasiswa, ada NIM dan juga ada NIM. Kita lanjut ke alatnya. Nah, alatnya juga nanti bakal muncul sendiri ya seperti ini. Nah, untuk viewernya di sini untuk GUI-nya ya, GUI-nya ya. Saya menamakan package-nya itu viewer dan untuk kelasnya saya menamakan master mhs.java. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya JTable, JText file, terus juga ada JButton ya. Di sini saya menambahkan JCombo box ya. Combo box nantinya bisa pilih untuk NID dosennya. Lalu kita ke simpan ya. Nah, simpan berikut adalah tampilan codingannya ya. Yang dimana try mahasiswa MAS, new mahasiswa, terus kita ke JText file ya. JText file 1, 2, 3 dan juga JCombo box ya. Untuk ke string. Nah, habis itu session s alats. Nah, kita ambil dari alats, terus begin transaction, terus ini s save ya kan. Terus ada get transactionnya, terus di sini J option pen. Sini akan menampilkan sebuah pesan, yaitu insert data berhasil, atau kan kalau save simpan data berhasil. Ketika sudah kita menginput, ketika kita mencet OK, nanti akan ada sebuah tampilan insert data telah berhasil. Oke. Terus ini case-nya Hibernate exception, J option pen, show message dialog. Oke. Nah, lalu untuk editnya seperti ini juga. Nah, untuk editnya itu nantinya akan ada sebuah pesan, yaitu update data berhasil. Jadi kita misalkan kita udah menginput nih. Nah, terus ternyata ada yang salah tuh, linknya ada yang salah. Kita bisa mengeditnya kembali. Nantinya kalian lihat sendiri saja. Oke. Nanti akan muncul pesan update data berhasil ketika sudah berhasil mengedit ya. Begitu pula dengan hapus atau yang namanya delete ya. Di sini bisa lihat ada JText file, getText ya. Terus di sininya nanti akan muncul sebuah pesan delete data berhasil. Oke. Dan di sini kita s.delete ya, MHS-nya, get transaction. Oke, sama. Nah, langsung saja tanpa berpikir panjang kita akan merunning. Di sini kita akan merunning. Aduh, siapa nih? Aduh, ganggu aja nih. Oke. Di sini kita akan running. Nah, untuk NIM-nya ya misal 9999 ya. Nama Ucok misal ya. Kodenya misal 01, kode mata kuliahnya, dan di sini kalian pilih nama dosennya Pak Rudi, nanti simpan. Nah, insert data telah berhasil. Oke. Nah, hasil output dari yang kita input tadi itu akan muncul di sebuah database yang kita buat ya di localhost. Nah, di sini saya sudah mencobanya
untuk NIM-nya ada NIM saya sendiri, namanya ada nama saya sendiri. Terus nanti tadi yang kita coba juga dengan NIM-nya 999 UCOK 01 dengan kode dosen NIDD dosennya itu 14524. Oke, kita coba untuk mengeditnya ya. Misalkan dari nama saya. Oke. Oke. Kode MK-nya kita tambahkan 2. Di sini kita di sini edit, update data berhasil. Kita akan refresh. Nah, ini untuk editnya. Kode MK-nya sudah kita ubah dan juga NID dosennya juga sudah kita ubah. Nah, lalu kita akan menghapus ya. Kita akan coba untuk menghapusnya. Tunggu bisa dari NIM-nya. Oke, delete data telah berhasil. Kita dari fokus ke NIM-nya saja ya. Nah, yang tadi kita edit terus kita mencoba untuk delete-nya dan sudah terhapus ya. Kita hanya fokus ke NIM-nya saja. Ketika sudah memasukkan NIM-nya, kita langsung hapus saja gitu. Maka akan terhapus. Maka nanti akan terhapus juga. Oke. Demikian pada video kali ini. Mohon maaf bila ada cara penyampaian yang kurang sopan atau perkataan saya yang kurang sopan, mohon sekali lagi dimaafkan. Mohon dimaafkan. Oke, saya Abdul Habib Bukhari. Jangan lupa like, comment, and subscribe.